mungkin gimana nih hasil sidang hari ini Mas Vicky menyatakan dakwaannya, menceritakan lagi kronologisnya mungkin seperti apa Mas? Iya, hari ini sih agendanya sekali lagi terima kasih sebelumnya untuk istri saya yang mendampingi, terus juga kuasa hukum saya, Mas Arif, juga Mas Dokter, juga ya teman-teman yang bisa hadir, Mbak Mangga kurang sehat, terima kasih semuanya setia untuk tetap mendampingi. Ya dalam arti saya menceritakan kejadian yang sebenarnya ada gitu. Baik benar atau tidak itu nanti pertimbangan majelis untuk memberikan sebuah keputusan. Tapi di saat kita menceritakan yang sebenarnya, mau ditanya berkali-kali, mau ditanya berulang-ulang, maka insya Allah cerita itu memang kita sajikan. Karena tidak ada, cerita kebohongan untuk menutup sebuah cerita aslinya. Jadi kalau ditanya mungkin kebohongan bisa saat berupa, apalagi ini kejadiannya berapa tahun silam. Karena saya memang kejadian yang sebenarnya ya saya ceritain sesuai dengan apa yang saya rasakan dan jalankan. Tadi JPU juga kan sempat menampilkan barang bukti gitu. Menurut Mas Vicky gimana? Ya, bagaimana Mas? Tadi barang buktinya Ya. SP3 ya? Ya, kalau terkait dengan barang bukti kan memang itu sudah pernah disampaikan pada sidang yang awal-awal. Jadi alat bukti itu hanya disampaikan SP3 terkait laporan klien kami yang terkait persidangan yang terdahulu dengan rekaman dari channel YouTube media yang bersangkutan. Itu sudah pernah disampaikan. Tapi sebenarnya yang intinya persidangan hari ini adalah mendengar keterangan langsung dari terdakwa. Artinya hari ini adalah final apa yang selama ini kita perjuangkan, fakta-fakta yang kita mengungkapkan hari inilah sudah diterangkan semua oleh klien kami selaku terdakwa. Dari mulai bagaimana awalnya sampai ke rumah Ibu Angel, bagaimana peristiwa awal siapa yang naik ke pagar dan lain sebagainya. Artinya selama ini kita mendapat cerita bahwa adalah di taman dengan lampu yang terang, ternyata menurut klien kami pada hari itu rumah dalam keadaan gelap. Gitu, artinya keterangan-keterangan saksi yang sudah pernah kita perdengarkan dalam persidangan yang terdahulu, hari ini kita mendengar langsung dari terdakwa dan terjawab semua. Dan tentunya dari keterangan terdakwa ini kita semakin optimis. Kita semakin optimis akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu, tentunya dengan melihat persidangan agenda selanjutnya, artinya tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Gitu. Itu sih Pak. Jadi puas gak dengan ngobrolin keterangan tadi? Ya, kan kita menunggu hak kita ya. Karena kan dari kemarin kita hanya mendengarkan di saat mungkin ya saudara Angel Elga, Alman dan lain-lain lah semuanya memberikan komentar, kita hanya mendengarkan, saksi kita hanya mendengarkan, dikasih kesempatan mungkin di penghujung untuk bagaimana dikonfrontir keterangan. Tapi kan ini momen yang memang kita menceritakan dari versi kita, hak kita untuk menceritakan dengan apapun gitu loh. Justru ada keleluasaan ya kita bisa menceritakan dari versi kita sebenar-benarnya yang terjadi. Kembali menceritakan mungkin masih ada rasa kecewa nggak sih Mas? Kalau permasalahan rumah tangga ya sudah berlalu lah ya. Saya sudah digantikan sama Allah seorang istri yang luar biasa, Kalina Oktarani di sebelah saya. Tapi perkara ini namanya kita juga sebagai penggiat kerja seni otomatis menjadi konsumsi publik untuk dilihat, apalagi teman-teman media pasti akan mempublish ini. Nah jangan sampai perkara ini jadi percontohan di mana nanti kalau misalkan seorang istrinya yang melakukan sebuah tindakan seperti ini kemudian digerebek suaminya, jadi suatu hal yang semena-mena gitu loh. Udahlah nanti juga perkara Vicky kita lihat suaminya yang gerebek, suaminya yang mendapat hukuman. Nah ini harus kita bener-bener jangan sampai perkara kita jadi ajang percontohan buat khususnya masyarakat banyak gitu loh. Itu aja sih. Bang Vicky tadi artinya masih sangat ingat detail dan cukup lantang juga untuk ngasih pendapatnya sendiri, ngasih ceritanya tadi seperti apa sih Bang Vicky mungkin? Ya karena aku bilang gitu loh, aku menceritakan memang yang terjadi dari Bulungan, aku show bersama band metal Kudeta dengan acara Palu dan Donggala charity show. Habis setelah itu aku mendengar informasi ada masalah di rumah kediamanku, istri aku begini begitu. Akhirnya aku datengin, ya namanya kayak ginilah. Kita pastikan sering lah kita makan bareng habis selesai liputan yang nggak tahu apa-apa ketawa-ketawa sambil makan tiba-tiba ngedengar sesuatu spontan saya berangkat otomatis kan semuanya ngikut gitu loh, nggak ada perencanaan. Bahkan di dalam pemeriksaan para media baik reporter atau apapun ya Mas Arif mungkin masih ingat, memang tidak pernah ada perencanaan, tidak pernah ada kayak pemanggilan, apalagi pernah diduga kayak mengumpulkan dan mengajak gitu, tidak ada.
ini spontan terjadi dengan sendirinya gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi aku memang menceritakan sejelas-jelasnya yang terjadi gitu loh. Kan aku bilang tadi kalau kita menceritakan dengan sebenarnya, ya mau dicerita dan ditanya oleh beberapa kali ataupun juga ditanya dengan waktu yang berbeda, pasti insya Allah akan selalu ingat. Mbak Kalina hari ini mungkin gimana melihat kesaksian dari Bang Vicky tadi? Cukup deg-degan juga atau seperti apa? Kalau saya sih sudah mendengar sebelumnya kan dari Mas Vicky dan apa yang dia ceritakan ke saya sebelumnya itu memang apa adanya seperti itu, dan kayak tadi Mas Vicky bilang mau kita ratusan atau ribuan kali tanya kalau memang itu benar ya kan yang diucapkannya itu juga gitu. Jadi semoga sih ya maksudnya untuk persidangan kali ini bisa ke depannya jadi baik. Setelah kemarin kasus akhirnya kondisi rumah tangga kalian kemarin bermasalah dan sekarang menemani lagi Mbak Kalina, mungkin bagaimana? Ada sesuatu yang beda kah? Yang beda sih karena kemarin saya satu kali saya nggak hadir di persidangan, itu tetap aja saya juga lihat pantau juga relasinya Bang Ramdan ya, Instagram Bang Ramdan. Ada rasa apa ya, pengen hadir di sini tapi kayaknya gimana gitu karena memang konflik kita belum selesai gitu ya. Sekarang setelah semuanya selesai, pokoknya saya tetap apapun jadi saya di awal, susah, senang, bahagia apapun itu saya insya Allah saya akan bersama saya. Berarti sekarang sudah balik ke rumah Bang Vicky atau Gimana Mas? kemarin menjemput? Iya, saya udah datang, udah menyelesaikan bahkan sama Ustadz Jaki juga. Karena ada penengah untuk tabayun, ada ibu mertua saya di sana, ada Cece Libi juga kakak kita. Jadi semuanya udah selesai lah, mengerucut untuk sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri. Kita membuat kesepakatan. Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta sama ibu untuk lebih merawat ibunya. Kalau pulang mah sebenarnya itu bukan rumah aku, rumah kita, kan kita rumah tangga. Jadi tidak ada rumah aku, rumah dia, rumah kita gitu. Dia mau pulang kapanpun silakan. Tapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya karena kan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat ini mau ada tindakan sekitar tanggal 22 gitu, mau dioperasi apa gitu loh. Jadi memang dia butuh inilah pengawasan yang lebih baik gitu. Gitu aja sih. Nah, Vicky sendiri bakalan pulang ke rumah Kalina nggak sih, pulang ke rumah ibunya Kalina nggak sih? Ya aku udah bilang nanti mungkin setelah syuting ya aku pasti akan sering ke sana gitu. Kalau kemarin kan ya wajar lah, namanya ya rumah tangga kadang-kadang ada selisih paham gitu. Apalagi kita yang baru, orang yang udah puluhan tahun aja pasti ada seleknya kan. Cuma kalau misalnya kayak kemarin menjadi suatu pembelajaran lah buat kita berdua, walaupun banyak orang yang bilang kan kalian berkali-kali menikah, namun berkali-kali menikah pun pasti ada aja lah yang namanya ributnya atau apanya. Cuma memang di sini saya tegaskan lagi, seorang Vicky Prasetyo dia tetap memberikan tanggung jawab khususnya untuk ibu saya ya. Jadi waktu itu mama saya juga ngasih tau, Neng, Vicky ngasih mama untuk apa, kebutuhan mama juga kan, mama tuh harus kayak apa yang kalau kita pengobatan gitu. Nah itu dikasih tahu juga gitu. Walaupun aku nggak langsung ngomong sama beliau, aku bilang sama mama, bilang terima kasih gitu. Jadi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai menantu, alhamdulillah memang masih dilaksanakan gitu, diberikan kepada kami berdua gitu. Karena itu tidak digerakkan, walaupun cuma ya saat itu emosinya, egonya masih tinggi ya. Jadi ya kalau sekarang kan setelah semua ego kita turunkan, banyak juga ada beberapa pihak yang bukannya orang lain ya udah kita bersaudara yang membantu kita untuk menengahkan masalah ini. Dan insya Allah lah kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau ada masalah kita nggak lagi pakai emosi tinggi, ada yang namanya kalau kayak Mas Vicky bilang saya keluar dari rumah atau Mas Vicky nggak pulang ke rumah atau kayak gitu udah. Jadi semakin belajar nggak sih untuk hubungan? Pasti belajar banget. Sebenarnya sih ada negatif positifnya sih dengan masalah seperti ini. Positifnya akhirnya kita saling tahu sama lain, bahwa kita saling membutuhkan aja sama lain. Ya, oke. Thank you. Cukup ya. Thank you.